Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Hendra Ratska, tentunya di YouTube channel gua Hendra Ratska. Nah, masih dalam edisi Let's Go Ngobrol ya teman-teman. Jumpai mereka-mereka yang terkecimpung di dunia entertain, terutama para musisi, penyanyi, pemain sinetron, pokoknya mereka yang terkecimpung di dunia entertain. Nah, sekarang di sebelah gua sudah ada Arusman. Halo, alhamdulillah baik, sehat. Ini kita ngobrol biasa aja nih ya. Siap. Ini selama pandemi ada kesibukan apa aja nih? Selama pandemi kebetulan saya karena emang acara panggung di stop ya. Stop ya. Kebetulan saya paling berkecimpung di dunia recording, membuat musik dan ngisi musik player, jadi player gitaris. Ya lebih sering sih itu. Sering juga kita bikin acara live streaming ya. Yang lagi ngetren sekarang kan. Iya betul. Nyawernya online. Nah gitu ya. itu ya. Terus itu terlahir karena keadaan kondisi para pelaku seni yang terpuruk ya. Karena di pandemi ini golongan pertama yang paling terkena dampaknya itu sebenarnya para seniman pelaku seni. Kalau golongan yang lain kan mungkin masih ada gaji ataupun ada pekerjaan yang lain. Tapi kalau para seniman ini benar-benar habis, nggak ada peluangnya istilahnya gitu. Nah, bicara dampak pandemi ya, dampak yang terbesar yang Arusman alami apa sih? Job ya, job berkurang pasti job berkurang. Job berkurang, yang biasanya acara panggung off air tuh padat, sekarang jadi hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada. Makanya kesibukannya sih selain ya itu tadi, karena saya di dunia recording buat musik dan ngisi gitar, ya itu. Jadi masih by job ya. Ya. Tapi untuk acara yang regulernya ada nggak? Regulernya di masa pandemi ini nggak ada. Stop semua. Gitu ya. Yang tadinya sih ada di acara stasiun TV kabel. Itu ada. Tapi sekarang setelah pandemi ini di stop. Di break Total pokoknya. Iya. Sangat prihatin juga ya kayak semua teman-teman musisi. Banyak sih teman-teman yang mengeluh, ada yang nganggur juga, nggak ada kerjaan, ada yang pokoknya prihatin sekali deh. Nah, bicara seorang musisi ya, pemain melodi. Ini Arusman sejak kapan sih jadi seorang pemain melodi gitu? Awal-awalnya deh ceritanya. Awal-awal. Kalau main melodi atau gitar tuh di tahun 97. Kalau berkecimpung di musik pertama kali saya mulai di tahun 90-an. Itu belum di gitar. Apa tuh sebelumnya? Di mandolin. Alat gitar yang kecil tuh. Ya? Mandolin. Itu di tahun 90 sampai di 97 baru saya pindah ke alat musik gitar sampai sekarang. Gitu. Itu belajar otodidak atau memang ada kursus? Otodidak. Semuanya otodidak. Cuma untuk gitar untuk lebih mendalami lagi, saya sempat kursus, sempat ada les, itu sempat ambil les gitar klasik sama gitar jazz rock untuk elektriknya, seperti itu. Tapi untuk stylenya memang di dangdut atau di pop? Basicnya dangdut. Cuma alhamdulillah karena saya biar nggak ketinggalan era juga nggak ketinggalan zaman juga. Saya yang mengikuti perkembangan alur musik, iya. Ya alhamdulillah saya pun kata orang stylenya tuh nggak dangdut banget katanya gitu, style permainannya gitu. Ya? Ada popnya, ada jazznya, ada rocknya seperti itu. Katanya seperti itu. Tapi pernah nggak ngisi acara pop? Isi acara pop sering juga. Itu acara off air ya. Off air. Tapi bukan hajatannya atau? Hajatan pernah juga ya? Cuman off air dulu acara gathering atau acara di gedung gitu. Itu kan formatnya kan itu all round ya. All round tuh ada di situ ada pop, ada dangdut, ada macam-macam gitu. Jadi seperti itu. Tapi
apa ya namanya, dari tahun 90 ya, itu memang didukung sama orang tua atau gimana tuh? Atau Iya. pilihan sendiri untuk jadi seorang musisi? Awalnya sih kalau kronologisnya nggak disangka istilahnya. Awal saya bermain alat mandolin itu awalnya sebetulnya bukan saya yang belajar, bapak saya sebetulnya. Kebetulan orang tua kan emang musisi juga, cuma dulu beliau kebetulan udah almarhum. Beliau tuh musik gambus. Oh, gambus. Nah, ketika tahun 90 itu beliau diajak dengan rekan-rekannya untuk berdangdut, mencoba untuk belajar alat mandolin. Pada saat itu beliau belajar lah, tapi ketika dia sama temannya ada yang ngajarin tuh, malah saya yang belajar mandolinnya malah gitu. Karena kan ada di buku yang ditulis ya apa. Malah saya yang pelajari dan dilalah malah saya yang diajak, bukan bapak saya malah. Jadi anak yang Iya, jadi anaknya. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Ya. Dan didukung juga sama orang tua juga kebetulan gitu. Nah, bicara sebagai seorang musisi, gimana nih respon keluarga, anak, istri mendukung nggak dengan karirnya Arusman? Alhamdulillah sangat mendukung. Mendukung ya. Nah, karena sampai saat ini pun dari seni ini, dari musik ini, sampai saat ini saya bisa, ya semuanya berawal dari musik ya istilahnya kayak gitu. Sampai ya, meskipun sehari-hari, tempat tinggal, sampai ya anak-anak sampai pada kuliah istilahnya dari situlah Berarti istilahnya. kalau Gitu. bicara sebagai seorang musisi, cukup nggak sih penghasilan untuk keluarga? Kalau masalah cukup sebetulnya relatif sih ya, relatif. Tergantung si orangnya. Cuma kalau bagi saya ya alhamdulillah, saya syukuri apa yang saya punya, apa yang saya dapat, saya syukuri. Ya, secara ya kalau bicara masalah cukup emang nggak cukup ya, Iya, tapi kalau cukup-cukupnya cukup aja ya. Iya. Ini hanya berbagi cerita aja. Iya. Nah, Arusman, saya dengar-dengar katanya Arusman ada kegiatan selain di musik, apa tuh? Program apa tuh yang di Intas ya? kalau nggak salah ya? Intas ya. Itu semacam perkumpulan atau organisasi. Ya. Nah, Intas ini juga berangkat dari masa pandemi ini ya, rekan-rekan. Jadi kebetulan saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Di daerah Tangerang. Di masa pandemi ini para pekerja seni di daerah Tangerang Selatan ini akhirnya mereka menginisiasi untuk membuat perkumpulan wadah yang tujuannya supaya kita ini bisa bersatu. Wadahnya tujuannya untuk mempersatukan para pekerja seni untuk bisa membawa para pekerja seni di Tangerang Selatan ini menjadi lebih baik lagi gitu. Dengan cara ya macam-macam ya caranya ya. Insya Allah itu akan digodok. Intas ini mungkin belum tahu panjangannya ya. Apa tuh Intas itu Insan Seni Tangerang Selatan. Ya. Jadi sementara dikhususkan di Tangerang Selatan. Pergerakan dan perjuangannya saat ini kita udah ke instansi terkait untuk memperjuangkan aspirasi para pekerja seni di Tangerang Selatan ini. Intinya ya secepatnya lah dikasih izin untuk acara hajatan, keramaian, hiburan itu. Intinya itu. Kira-kira seperti itu misi. Itu di Intas itu udah berapa lama jalan? Intas ini dimulai dari ya awal-awal setelah pandemi. Setelah pandemi ya? Nah, berarti belum lama nih? Belum lama ini. Ya? Itu Tapi waktu ke instansi terkait tuh direspon nggak sih waktu datang? Kita sudah ke dinas sosial, ke dinas pariwisata, pendidikan, dan semua dinas kita sudah sambangi. Alhamdulillah penerimaan mereka baik, direspon. Cuma dengan apa yang kita tuntut atau kita minta ini sedang diproses sama mereka gitu. Mudah-mudahan cepat berjalan normal lagi. Amin, ya. amin. Kita tuh orang musisi bisa manggung lagi, Ya, nyari rezeki lagi. Itu dia. Oke. Ini bicara soal Intas nih. Berarti kan dia itu kan sebuah wadah yang organisasi. Ya. Ini kan sebagai ketuanya ya. Iya. Itu apa cukup untuk orang-orang musisi kan atau di luar itu bisa bergabung atau gimana? Intas ini kan membawa nama seni. Ya bahwa nama seni ini pun bukan hanya seni di dangdut aja ya, namanya seni ya. Itu ada seni seni tari, seni musik, dan seni bela diri misalkan. Nah itu kita bisa di sini
ada wadah wadahnya gitu di ya. situ gitu. Iya. Biar lebih silaturahminya erat lagi. Betul, itu dia. Ya, itu khusus untuk Tangerang Tangerang Selatan. Oke. Nah, perkembangan kedepannya gimana nih? Belum ada ini Heeh. perkembangan Intas itu belum ada Untuk ini. Intas, insya Allah kebetulan kemarin kita udah deklarasi juga. Oh, ada Ada kegiatan. deklarasi, ya. dengan harapan kita ya secepatnya kita akan apa yang kita inginkan tuh disetujui, direalisasikan. Karena kalau agenda kerja panjang kita itu ya lumayan sih, maksudnya ini untuk kesejahteraan para seniman di Tangerang Selatan, biar untuk kesejahteraannya dan misi Intas ini untuk menjadikan para insan seni di Tangerang Selatan lebih bermartabat lagi, seperti itu. Kira-kira. Nah, dari kalau ini kan kita bicara pandemi ya. Iya. Untuk kedepannya nih ya, seorang musisi pernah nggak sih ngerasain jenuh saat bermain musik? Pasti itu, pas pernah ngerasain. Apalagi saya yang udah lama ya. Pas itu. Bisa ceritain nggak tuh gini? Iya. Pada saat saya pernah ngerasain perasaan jenuh. Jenuh. Waktu itu saya sempat vakum juga sih, maksudnya. Lama Vakum. cukup. Ada 1 tahunan. 1 tahun. Vakum tuh bukan berarti saya vakum gimana. Emang kayaknya udah timbul perasaan jenuh aja gitu. Cuma kan akhirnya ya saya dengan kegiatan yang lain, salah satunya waktu itu kayak bikin usaha gitu kan, seperti itu, usaha ayam dan segala macam. Tapi ya nggak lama karena emang kita nalurinya udah naluri di seni, ya. kembali ke sini lagi jadinya gitu, seperti itu. Tapi kalau dulu kan saya pernah lihat tuh di TV gitu kan. Kalau sekarang udah jarang. Sekarang nggak, paling sekarang yang di TV itu aja, yang program yang di TV kabel itu TV aja. kabel itu ya? Kalau untuk yang reguler, kebetulan kayak apa, yang kontes-kontes itu saya udah resign ya kayaknya, karena usia juga, mungkin kesibukan di luar juga. Karena kan saya lebih konsen ke recording. Recording. Karena kan kalau saya ikut di acara kontes yang stripping gitu kan waktunya nggak kebagian. Iya, seperti itu. Makanya saya resign. Paling ya kalau di media TV ya itu aja paling yang apa, yang di kabel itu aja. Jadi kalau bicara recording banyak dong artis ibu kota yang harus ini. Alhamdulillah, saya dari tahun 90-an pun udah recording. Waktu masih main mandolin tuh udah recording. Iya. Banyak ya itu penyanyi ibu kota banyak ya. Alhamdulillah sudah dari Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, Meggy Z, Mansur S, dan hampir semua kebetulan saya pernah bantu untuk lagunya, bikin untuk lagunya, untuk musiknya itu. Berarti teman-teman ini banyak dong. Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti bicara jenuh, pernah ngalamin rasa jenuh ya? Pernah. Tapi sekarang kan balik lagi nih ke musik lagi ya. Betul. Nah, ada nggak idola seorang gitaris dari Arusman sendiri? Saya pribadi banyak sih ya. Banyak ya. Lokal kah atau lokal dan luar? Nasional. Internasional ya? Iya, internasional. Banyak. Banyak. Kalau untuk lokal dangdutnya yang pasti Rhoma Irama lah, semua ngefans sama dia, mengidolakan gitu kan. Karena saya juga model dia. Iya. Ya, terus Rhoma Irama, terus ada Mara Karma, saya idolakan. Terus yang lain-lain kayak ada yang saya idolakan juga sebetulnya, cuman orangnya mungkin belum terlalu dikenal orang, padahal karyanya banyak. Itu namanya Ropi, gitaris Ropi. Dia tuh kalau di kalian pernah tahu di grupnya Bastara ya kalau nggak salah tuh, pernah ngisi di acara Trans 7 waktu itu di Goda. Tapi tahun-tahun sekarang udah lama ya? Udah lama itu. Lama banget. Itu gitaris dangdut Indonesia ya, gitaris luar dangdut yang pasti Yan Antono. Yan Antono, Dewa Bujana. Oh, keren Dewa Bujana. Iya. Gitarnya. Ya, gitar Bujana. Seperti itu. Ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman musisi tentang yang terkena dampak dari pandemi? Semangatnya kah? Atau harus cari ide-ide baru untuk mereka? Iya. Pesan saya yang pasti
rekan-rekan jangan patah semangat apapun itu, karena perjalanan ini nggak bisa berhenti, dan emang ini harus dilaluin untuk di masa ini. Selagi kita punya kesempatan untuk berkarya, lakukan. Jangan pernah kita pesimis, jangan kita surut untuk bersemangat berkarya. Untuk masalah rezeki itu udah diatur sama Allah. Iya, benar. Jangan pernah takut untuk itu. Yang penting kita tetap terus berkarya, semangat untuk terus berkarya. Itu aja. Terus semangat aja ya. Terus semangat. Jangan patah semangat. Jangan patah harus semangat. Terus berjuang. Betul. Karena kan banyak tanggungan kita juga kan. Betul. Banyak yang harus kita butuhin juga. Nah, Kak, ada Instagram nggak sih? Ada. Apa nama Instagram? Instagram saya namanya Rusman Rafben. Rusman Rafben. Raf itu Rusman and Friend. Oh, itu Rusman kebetulan and grup saya Rafben gitu. Oh, gitu ya. Berarti grup Iya. kayak musik apa? Dangdut juga. Dia orang dia. Orang ya? Gitu. Ada channel YouTube nggak? Channel YouTube ada. Jangan Apa? lupa di subscribe ya. Channel YouTube-nya di Rusman Melody. Rusman Melody. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Iya, betul. Oke, Usman, ini terima kasih banyak ya atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf banget nih kalau ngerepotin. Sama-sama. Oke, buat teman-teman, cukup sampai di sini obrolan gue bareng Arusman ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk kalian subscribe, like, share, dan komen. Gua Hendra Ratka, sampai jumpa di video selanjutnya.